sistem operasi yang dikendalikan dengan perintah-perintah yang diketik atau disebut juga dengan konsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran ASJ, Administrasi Sistem Jaringan. Sebelumnya Bapak sudah perkenalkan secara garis besar apa sih pelajaran ASJ dan manfaatnya untuk kalian seperti apa. Kali ini kita langsung mulai ke pelajaran pertama KD 3.1 ya, yaitu memahami sistem jaringan. Ya dong, sebelum kalian menginstal kalian harus paham dulu ya, sebelum kita latihan. Buat apa sih belajar ini? Ya kan, fungsinya buat apa sih? Oke, kalian kenalan dulu dengan sistem operasi jaringan. Masih ingat nggak pas pelajaran kelas 10 di komputer dan jaringan dasar? Kalian pernah belajar sistem operasi? Oke, silakan diingat kembali di pelajaran kelas 10 komputer dan jaringan dasar. Kalian pernah belajar sistem operasi yang masuk dalam kategori software, ya kan? Ya, kalau kita bagi komputer itu kan ada 3 bagian ya. Jadi komputer itu ada 3 bagian. Ada software, ada hardware. Kemudian yang ketiganya ada brainware. Oke, software, hardware, brainware. Ya, ini review saja. Oke. Nah, yang akan kita pelajari fokusnya ke software. Ya, software itu kan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang masuk dalam kategori OS, Operating System. Kemudian ada yang masuk dalam kategori aplikasi. Ya, aplikasi nanti di sini ada untuk Office, ya, kemudian ada tools, ya, ada antivirus dan sebagainya. Sedangkan yang operating system, ya, ada dibagi juga menjadi 2 bagian. Ada yang desktop, ada yang server. Ya. Oke, operating system atau sistem operasi yang nanti masuk dalam kategori ASJ, Administrasi Sistem Jaringan, yang akan kita pelajari khusus untuk server. Ya. Kemudian operating system kita akan bagi berdasarkan lisensinya itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang masuk dalam kategori proprietary, ada yang masuk dalam kategori open source. Ya. Proprietary sebuah software yang dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki lisensi, biasanya EULA. Sedangkan open source itu biasanya lisensinya GNU. Ya. Kemudian operating system berdasarkan interface-nya dibagi juga menjadi 2 bagian. Interface itu antar muka. Ya, sebagai penjembatan hubungan antara komputer dengan manusia. Nah, bagaimana operating system dibagi berdasarkan interface-nya? Dia dibagi 2 bagian. Pertama GUI, yang kedua CLI. Ya. GUI, Graphic User Interface, atau sering juga disebut WYSIWYG. What you see is what you get. Artinya, tampilan-tampilan di komputer itu apa yang kita lihat, maka itulah yang kita kendalikan. Ya, sistem operasi yang dikendalikan dengan sederet perintah-perintah melalui sentuhan, ya, tangan ataupun melalui klik dan sebagainya, ya. Sedangkan CLI, Command Line Interface, ya, sistem operasi yang dikendalikan dengan perintah-perintah yang diketik atau disebut juga dengan konsul. Nah, baik operating system berdasarkan lisensinya proprietary, open source, ataupun berdasarkan interface-nya GUI atau CLI, ya, operating system itu dibagi menjadi 2 bagian. Operating system yang khusus digunakan untuk desktop atau personal computer, ya, PC, laptop. Ada yang khusus untuk server.
Nah, operating system yang akan kita pelajari secara khusus itu yang untuk server. Baik yang untuk desktop ataupun server, keduanya memiliki interface baik untuk GUI ataupun CLI. Contoh operating system yang GUI. Ya, yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, keluarga Windows. Microsoft Windows mulai dari Windows 95, 98 sampai terakhir Windows 10. Ya, kemudian untuk CLI, ya, contoh Bianak dikembangkan oleh Linux. Ya. Nah, yang Microsoft ya, ini juga memiliki yang CLI, disk operating system. Nah, untuk Linux ya juga memiliki yang GUI seperti keluarga Debian, Red Hat, ya. Nah, fokus kita nanti karena kita fokus untuk membahas server, maka yang akan kita bahas operating system khusus untuk server. Oke, sampai di sini sudah paham pembagian software yang ada masuk dalam kategori software operating system, ada yang masuk dalam kategori aplikasi, demikian juga operating system ada yang masuk kategori desktop, ada yang masuk kategori server. Pembagiannya berdasarkan lisensi, ada yang proprietary, artinya perusahaan tadi menerapkan sebuah lisensi berbayar bagi yang ingin menggunakannya. Sedangkan yang open source bisa saja gratis, bisa berbayar, hanya kode sumbernya terbuka yang memungkinkan semua orang untuk mengembangkan. Keduanya baik proprietary atau open source, insya Allah ke depan akan kita pelajari, tetapi fokus kita kepada server. Ya, untuk server nanti dua Microsoft Windows Server 2012 dan untuk Linux-nya kita akan fokus mempelajari sistem operasi Debian. Oke, penjelasan dari awal sampai sekarang ya sudah bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuangkan komentar di bawah ini. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Oke, anak-anakku sekalian, masih semangat belajar? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya, pembagian sistem operasi khusus untuk server. Kita bagi langsung saja ke contoh. Operating system ini khusus untuk server OS. Ya, ada yang masuk ke keluarga Windows. Dan Windows menerapkan lisensi proprietary. Ya, server mulai dari Windows NT. Windows NT. Ya, sampai yang terakhir Windows Server 2016. Server 2016. Ya, mana yang kita pelajari? Yang akan kita pelajari insya Allah Windows Server 2012. Kemudian yang kedua Linux. Linux ini banyak distribusinya atau yang sering dikenal dengan distro. Ya, karena kebanyakan dikembangkan oleh komunitas, ya, ada juga yang dikembangkan oleh perusahaan, ada yang diantaranya gratis dan ada juga yang diantaranya yang berbayar. Oke, Linux distronya itu terdiri dari Red Hat, yang kemudian muncul turunannya, ya, ada Fedora, ya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya Debian. Ya, secara garis besar Linux dikuasai oleh dua distro ini, baik Red Hat ataupun Debian. Debian nanti muncul turunannya, ada Linux Mint, kemudian ada Ubuntu, ya, dan masih banyak yang lainnya. Kalau di Indonesia ada Blangkon, ya. Mana yang kita pelajari induknya? Kita nggak mempelajari anaknya, kita akan pelajari langsung induknya, ya. Salah satunya adalah Debian. Ya. Baik, nanti kita akan coba masuk bagaimana cara menginstal Windows Server 2012 dan bagaimana cara menginstal Linux Debian. Sebelumnya, silakan kalian pelajari distro-distro Linux ini dan ciri khas mereka seperti apa, keunggulan mereka seperti apa, kekurangannya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan sistem operasi sistem yang mana yang akan kita gunakan untuk server. Sip. Ya. Oke, anak-anakku, baru saja kalian mendengar penjelasan tentang sistem operasi.
baik itu desktop ataupun server. Dan variannya banyak sekali. Nah, karena itu kalian harus mengetahui bagaimana cara memilih sistem operasi yang tepat, apalagi untuk server. Apalagi kalau kalian bekerja di perusahaan yang cukup besar, ya. Sehingga perusahaan tidak buang cuma-cuma kalau misalkan kita membeli sistem operasi, ya, karena nilainya cukup besar. Nah, apa saja sih yang harus kita pertimbangkan saat kita memilih sistem operasi? Setidaknya ada 5 bagian yang harus kita pertimbangkan ketika kita memutuskan untuk memilih salah satu sistem operasi yang akan kita jadikan sebagai sistem operasi yang menangani server kita. Apa saja kelima tadi? Yang pertama, ya, oke, di sini pertimbangan, ya, memilih operating system. Ya. Yang pertama adalah nilai investasi. Ya, apa artinya? Ya, apakah budget yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, atau kalau kita sebagai pemilik perusahaan itu, ya, nilai yang kita keluarkan sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan kita terhadap sistem operasi tadi. Ya, artinya sistem operasi tadi bukan hanya bisa digunakan sesaat, ya. Yang namanya investasi bisa digunakan dalam jangka yang sangat panjang, ya. Yang kedua, stabilitas sistem. Ya. Stabilitas sistem. Ya. Bagaimana sistem operasi tadi bisa menangani server kita dengan baik? Stabil enggak? Jangan-jangan baru diinstal udah crash. Jangan-jangan baru diinstal udah mudah dihack. Ya. Bagaimana dukungan update-nya? Ya, kemudian kalau ada kerusakan seperti apa? Apakah ada perusahaan yang menangani? Atau kalau misalkan kita memilih open source, apakah dukungannya cukup banyak di grup-grup? Ya, seperti misalkan kalau kita memilih Debian, banyak sekali kalau ada pertanyaan-pertanyaan, banyak di grup itu dibahas, ya. Nah, stabilitas sistem, apakah stabil atau enggak dalam menangani? Ya, pertimbangan yang ketiga adalah dukungan hardware. Ya, apa yang dimaksud dengan dukungan hardware? Apakah sistem operasi yang akan kita gunakan, ya, itu mendukung nggak hardware kita? Ya, artinya kalau kita beli hardware, drivernya bisa diinstal, misalkan, ya, kemudian cocok dengan hardware kita ataukah tidak ketika diinstal, bisa atau tidak ketika diinstal, ya. Ini pertimbangan berikutnya yang keempat. Kemudian yang tadi ketiga, ya. Sekarang pertimbangan yang keempat. Oke, pertimbangan yang keempat dalam memilih sistem operasi adalah dukungan aplikasi. Dukungan aplikasi. Ya, sejauh mana sistem operasi kita mendukung aplikasi-aplikasi yang akan kita install di sistem operasi tadi. Jadi kalau misalkan kita ingin menginstal web server untuk menangani, ya, layanan-layanan halaman-halaman web, apakah server kita, sistem operasi yang kita install di server tadi, ya, mampu atau bisa diinstal sistem operasi yang khusus atau diinstal aplikasi yang khusus menangani web server, ya, ataukah tidak, ya. Maka dukungan aplikasi ini sangat penting. Yang terakhir, fitur. Ya. Fitur operating system. Ya. Fiturnya cukup lengkap atau tidak? Ya, misalkan bisa nggak sistem operasi tadi di remote dari jauh sehingga ketika ada kerusakan kita tidak harus datang ke tempat, cukup kita berada di tempat kita kemudian kita kendalikan dari jauh, ya. Dan dukungan-dukungan yang lainnya tentunya, ya. Setidaknya 5 hal ini bisa kita jadi patokan sistem operasi mana yang akan kita pilih untuk kita install di server kita, baik itu Windows ataupun Linux, ya. Sehingga kedepannya kita benar-benar memiliki server yang kuat, ya, server yang handal, server dengan dukungan sistem yang bagus. Bukan hanya hardware memiliki kemampuan yang bagus, tetapi juga didukung oleh sistem operasi yang bagus. Oke, setidaknya 2 perusahaan besar, ya, software, baik itu masuk dalam kategori proprietary atau masuk dalam kategori open source, keduanya bersaing di dalam
menangani server. Dan keduanya insya Allah akan kita pelajari. Sampai ketemu lagi bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.